Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita hari ini ada di kota kita tercinta sendiri di Semarang. Dan kebetulan kita tahap finishing project yang ke-32 di tahun 2025 ini. Jadi kalau nanti ini selesai, targetnya minggu ini running, ini adalah project kolam yang kita selesaikan yang ke-32 di tahun 2025 ini. Ya, masih ada, semoga kalau tidak meleset perhitungan saya, masih ada 2-3 lagi project yang kita bisa selesaikan juga di tahun ini. Nah teman-teman, saya pengen sedikit intermezzo, flashback sebentar. Jadi saya dipanggil ke beliau ke sini. Ini adalah salah satu kawasan rumah mewah, rumah elit yang ada di Semarang Atas. Ya, kalau teman-teman tahu daerah namanya Green Candi, teman-teman bisa lihat di sini rumah nggak ada yang harganya cuma miliar, puluhan sampai ratusan M. Ya, luas tanah itu rata-rata 500.000 gede ya, segala macam. Tuh ya, luasnya tuh paling kecil-kecil segini nih loh, Val. Ya, ini mungkin 1000 meteran lebih. Nah, per meternya ini di sini 20 sampai 25 jutaan, teman-teman pengalikan sendiri. Arsiteknya kontak saya. Beliau punya konsep, teman-teman bisa lihat fasad rumahnya ini juga sangat mewah sekali. Artinya apa sih teman-teman? Tugas saya sebagai pond builder, tugas Blaze itu harus bisa membuatkan kolam yang bisa mengimbangin atau tidak nabrak dengan desain dan konsep yang semula sudah direncanakan. Nah, kadang saya masih melihat, sekali lagi saya bukan mau apa-apa, tapi untuk masukan dan teman-teman yang mungkin sesama pond builder pun kalau mau ambil sisi positifnya, kadang kita bikin desain kolam, bikin desain estetikanya, itu jomplang dengan estetika rumah dan konsep yang semula awal gitu loh. Dan akhirnya muncul ide seperti ini, gambar desainnya, dan kebetulan desain ini juga semuanya udah disiapkan dari arsiteknya. Jadi saya ibaratnya tugas saya malah lebih ringan. Tapi kalau biasanya proyek-proyek yang lain semua desain, konsep, estetika 3D udah include dari kita. Nah, singkat kata teman-teman, makanya ini beliaunya yang kontak saya ini adalah salah satu arsitek muda yang sangat keren juga di Semarang, teman-teman. Kenapa? Kok saya takut itu tanya kok pakai Blaze? Dia cuma ngomong simpel, udah Pak, kita pakai yang profesional aja. Mungkin harga pasti juga lebih, kalau cari yang murah-murah, yang ala kadarnya, ya udah pasti nanti hasilnya ada rupa, ada harga ya, seperti yang saya bilang. Nah, sedikit flashback lagi, Val. Setahun yang lalu, anak dari beliau ini kontak Blaze. Singkat kata, tak kasih ilustrasi, RAB-nya kurang lebih 150-an. Merasa ketinggian. Akhirnya pakai dengan tukang kolam yang lain, saya nggak tahu, intinya di Semarang ya. Beda satu blok dengan ini, cuman setengahnya, Val. Ya, waktu visit sama Anam dulu yang kita rencana untuk renovasi. Nggak nyampe 6 bulan, teman-teman, kolamnya ditutup, dikeringin karena isinya sakit, mati, airnya bau, airnya keruh. Problem. Nah, teman-teman, akhirnya apa? Memang kayaknya lebih murah. Ya, setengahnya dari RAB yang ditawarkan Blaze. Tapi akhirnya malah jadi buang uang, buang waktu. Belum koinnya yang mati. Koinnya yang ibaratnya sampai sekarang kolamnya dikosongin saking sudah stresnya. Nah, kita terakhir-terakhir ini banyak dikontak arsitek, banyak dikontak oleh kontraktor. Karena saya yakin mereka punya pertimbangan. Artinya mereka mending cari yang memang benar-benar sudah prop, yang benar-benar sudah ibaratnya itu qualified, daripada nanti jadi masalah dan ujung-ujungnya customernya yang kasihan, sudah buang uang, rugi dan lain segala macam ya. Jadi teman-teman kontraktor, arsitek, Blaze ini salah satu pond builder yang secara sistem, secara estetika, secara struktur, secara landscape dan lainnya kita sangat lengkap. Jadi kita intinya bisa mengimbangin rumah, fasad, desain yang teman-teman arsitek atau kontraktor yang buat ya. Tidak kita tabrak atau kita bikin desain yang ala kadarnya. Yuk kita masuk, Val. Nah, ini sekali lagi ya, konsepnya adalah modern, minimalis, elegan. Jadi dengan pasangan marmer, ini marmernya nggak main-main nih, Val. Bongkahnya gede-gede. Yuk kita masuk ke sini, Val. Jadi kolam ini ada di area carport depan teras rumah utama. Jadi Noval kalau lihat ke sini, tuh lihat. Kesan mewah, megah, elegannya harus dapat, teman-teman. Jangan kita bikin kolam yang standar, yang asal-asalan, takutnya malah lihat ke sana apa sih ini gitu ya. Tapi saya jamin nanti kalau ini jadi dengan ada kaca, dengan nanti ada estetika batu alam di belakangnya, kemudian ada pasangan granit di depan, di sini masih ada pohon, di atas juga ada pohon, nanti detailnya kita dekat aja. Tapi intinya begini, teman-teman, goalnya orang tuh kalau masuk nih ya, kamu ikutin saya, Pak. Orang kalau masuk dari sini, ngelihat ke sana itu langsung wah gitu loh, ngerti nggak? Kesan wahnya, megahnya ini harus dapat, jangan sampai udah rumahnya megah, mewah, bagus, lihat kolamnya jadi apa sih ini, kolam apa sih gitu. Itu kan sayang banget ya. Yuk kita mendekat, Val. Nah, ini arsiteknya juga sangat welcome sekali. Saya senang sekali kerjasama dengan tipe arsitek atau kontraktor yang mau terima masukan.
Saya intermezzo sedikit lagi, kadang ada beberapa arsitek dan kontraktor yang tetap memaksakan beberapa konsep dan desainnya yang sebetulnya itu membahayakan ikan. Saya sering ngomong begitu, untuk kepentingan estetika keren, oke. Tapi untuk kepentingan dan keselamatan koi harus dipikirin juga, apalagi kalau ikan koinya mau ikan koi yang bagus. Kalau ikan pasar, ikan murah-murahan, monggo silahkan. Ya contoh nih Val, tadinya area pot ini Val, ini tuh mau kena air Val. Jadi airnya itu nanti kena pot ini. Ini kan bahaya, Val. Ini kan resiko sekali. Artinya koi bisa kebentur, bisa apa, airnya kita angkat, kita keluarin. Kemudian pot ini juga ditarik keluar sehingga pot ini tidak memakan area utama kolam. Jadi nanti di sini ada pohon estetika yang gede, Val. Di sini, ya. Nah, kemudian yang di atas ini nih. Ini tadinya itu kamu naik ke sini, Val. Biar kelihatan bisa nggak ya? Kamu naik ke situ aja, coba, Val. Nggak apa-apa, udah bisa. Nah, nih, kamu yang langsung nginjaknya yang situ. Nah, oke, Val, kamu shoot sini. Ini nih tadinya mau air, Val. Mau air, jadi ada air terjun di tengah, terus dikelilingi air. Kamu kebayang nggak? Ngatur flow-nya kan sulit. Iya kan? Terus kemudian banyak dead spot water. Buat ikan koinya juga resiko kebentur nanti kalau di sini rebutan makan cepet-cepet mencolot dan segala macam. Akhirnya kita tutup, dijadiin udah pot. Jadi nanti di sini bisa ada tanaman satu lagi. Nah, kadang teman-teman saya sebagai pond builder, bukan kita mau minterin atau mau apa-apa. Kita ini sudah punya pengalaman 15 tahun lebih, sudah bikin kolam 150 kolam lebih. Jadi, banyak hal-hal yang sebetulnya itu tidak kita rekomendasi. Tapi kalau sengaja tetap dipaksakan ditabrak, ya segala resiko ditanggung sendiri. Contoh di tempat Chef Juna. Dulu saya udah ngomong, Chef nggak usah dikasih pot-potan di tengah kolam. Beneran dikasih. Akhirnya beberapa ikannya sekarang yang udah gede-gede, mungkin belok manuvernya susah jadi bengkok. Ada yang beberapa kebentur. Ada yang lecet-lecet. Ya kan, akhirnya space kolamnya jadi sempit. Jadi teman-teman, intinya kita itu pasti akan memberikan saran dan rekomendasi yang terbaik. Ya, nah air terjun kita bikin unik, jadi seperti kayak ada tiang menjorok sedikit ke kolam, Val, dan keluarnya air terjun tidak di sini tapi di samping. Nanti desainnya tolong ditampilin. Nah, sehingga di bawahnya ini pun ini nanti air dari level ini jauh, aman untuk ikan koi. Nah, nikmatinya bisa kalau kita mendekat gini dari atas, feeding, bisa juga dari agak jauh, mundur ke belakang, Val. Ini kaca ya, lagi kita tutupin, amanin, ini kaca. Ya, kemudian area filter di sebelah sini. Ya, spek filter saya jamin premium yang standarnya. Bless sekali lagi teman-teman, yang paling mendasar, yang paling penting, makanya beberapa ada bahkan teman-teman sesama pond builder minta bantuan saya untuk desain pemipaan, plumbing pipe, bahkan untuk pengerjaan pemipaan, saya terpaksa dengan sangat berat hati menolak. Karena yang pertama itu adalah dapur rahasia kita, yang kedua adalah itu memang bagian paling fatal, paling vital dari sebuah kolam koi. Kenapa teman-teman? Saya punya prinsip begini, biar kita yang ribet, biar kita yang repot, biar kita yang susah. Waktu desain pemipaannya, nyeting pemipaan dan plumbing pipe-nya. Tapi setelah jadi, customer-nya harus benar-benar enjoy dan easy maintain. Itu prinsip kita, biar kita yang repot. Ya, sebelum kita masuk ke lanjutan edukasi dan vlog di area Project Semarang ini, kita lihat dulu beberapa project-project kita yang lain yang masih tahap pemipaan melalui video cuplikan berikut ini. Dan teman-teman bisa simpulkan sendiri, setiap kolam, setiap ukuran, setiap bentuk, setiap tema, setiap lokasi, itu pemipaannya berbeda-beda. Ada yang pakai water level, ada yang tidak. Ini contohnya juga pakai water level ya. Nanti water levelnya ada di sini ya, Mas Gendut ya, di dalam filter ini ya. Nanti waktu running kita akan edukasi lebih detail mengenai filter dan lain-lain. Tapi intinya hati-hati, pemipaan itu adalah salah satu faktor penting dari sukses atau tidaknya sebuah kolam koi. Catat kalau perlu digarisbawahi merah. Val, kita saksikan dulu beberapa cuplikan proses pemipaan project-project Bless melalui video berikut ini. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi pesan saya sekali lagi, kalau tetap masih setelah lihat nonton video ini teman-teman masih mau cari yang murah, yang ya Pak kolam ngapain sih mahal-mahal dan segala macam, ya itu sekali lagi pilihan.
Ya, tapi kalau customernya bless dan kita sudah komit, memang kita mau sekali bikinin untuk jangka panjang, yang perawatannya mudah, yang maintainnya mudah, tidak perlu ngangkat-ngangkat media, tidak perlu nyuci-nyuci filter, tidak perlu nguras-nguras kolam. Sekali lagi saya sampai sekarang tidak setuju kalau sebuah kolam itu harus dikuras total. Itu menurut saya salah teman-teman, karena itu merusak ekosistem atau merestart, kecuali ada case-case tertentu dan hal yang fatal ya. Tapi kalau semua standar pemipaan dan kolamnya bless, tidak disarankan untuk kita kuras total. Itu menurut saya pertama sangat beresiko, kedua repot. Ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu ada beberapa customer yang masih tanya-tanya ya, intinya capek, kolamnya salah, kolamnya bermasalah, ikannya mati terus, ikannya sakit, maintainnya susah dan segala macam. Itulah yang terjadi kalau basic pemipaannya udah salah. Nah, melalui video ini supaya teman-teman dapat edukasinya dan terutama untuk customer dan blessed people semuanya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa sekali lagi ada harga pasti ada rupa. Gitu loh. Dan memang sistem pemipaan sebuah kolam itu menjadi salah satu poin yang sangat penting sekali. Dan sekali lagi pilihlah pond builder, selain bless juga ada, termasuk yang di luaran sana kawan-kawan kita juga banyak. Tapi pilihlah yang memang secara sistem, secara pemipaan, secara plumbing pipe, secara dan segala macamnya itu yang memang benar-benar menguasai dan maksimal seperti itu. Nah, nanti ini tinggal finishing akhir, tinggal granit sedikit, yang di belakang yang untuk tempat genset itu ya, nanti pasangan batu alam, finishing pot. Mungkin minggu depan sudah bisa running ya Mas ya? Minggu depan sudah bisa running, nanti kita video terakhir untuk project ke-32 ini saat running final dan minimal area ini biar dibersihin dulu lah, supaya nanti teman-teman looknya, konsepnya, apanya dapat. Nah teman-teman, bagi yang berminat untuk pembuatan kolam koi, mega tank, aviari, kolam renang, kolam natural, dan segala macam untuk area Semarang dan sekitarnya, jangan sungkan langsung mau tanya-tanya, langsung kontak hubungin di bawah ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Jadi ini kode ini kan pasti tak positif begini dulu sudah saya gambar. Lah posisi dinding besarnya ini udah ketemu ideal gitu, tapi kalau oke ini kan jadi satu blok buangan bawah